Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jadi, ada yang hari ini kita waktunya ini ya, present ya. Jadi eh, kalau nggak salah ada tiga, namun satu mungkin belakang ya, apa presentasi karena apa ada yang kena musibah kemarin Amanda. Semoga ayahnya diberikan kelapangan ya. Eh, dari dua kelompok ada yang mau present duluan? Ya, kita tunjuk aja ya. Mungkin kelompoknya Mas Maulana aja ya. Silakan. Boleh, Pak, tapi sebentar tunggu anggota yang lain dulu ya, Pak. Oh iya, ya. Sudah terlihat, Pak, share screen-nya? Ya, sudah, sudah. Yang first page ini ya kosong ya, nggak kelihatan ya. Ada nama-namanya harusnya. Cuman Iya. kosong ya. Untuk kelompok 2 sudah siap semua? Baik, silakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Khairul Fuluk, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sistem Manajemen Bisnis. Pada hari ini, saya dan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tokoh eksekutif leader yang dikagumi. Mas Maulana, Saskirnya nggak jalan ya, Pak? Iya, belum kelihatan ya, masih gelap ya? Oh, sebentar. Sudah terlihat, Pak? Sudah, sip. Baik, saya lanjutkan. Tokoh eksekutif leader yang dikagumi. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Adam Maulana Yusuf dari Prodi Sistem Informasi semester 3, ada Fanya Putri Nuryadi dari Prodi Sistem Informasi semester 3, ada Putri Awalia, dan ada Syahla Fatihah Fikri. Isi materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, kenapa kami memilih Bapak Nadiem Makarim sebagai tokoh eksekutif leader yang kami kagumi. Yang kedua, apa saja sih keputusan besar yang pernah diambil Pak Nadiem Makarim. Yang ketiga, apa dampak besar Pak Nadiem Makarim dalam perusahaan. Yang terakhir, ada beberapa quotes dari Bapak Nadiem Makarim. Untuk materi pertama, itu biografi akan saya berikan kepada rekan saya, Putri Awalia. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Putri Awalia di sini akan sedikit membacakan tentang biografi Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim, BA, NBA, lahir di Singapura 4 Juli 1984, adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan layanan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring hingga merambah ke dunia penyedia layanan transportasi online. Perusahaan yang dicetus Nadiem beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga jenjang SMA dengan berpindah-pindah dari Jakarta dan Singapura. Pada tahun 2002, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Selanjutnya, pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Kemudian pada tahun 2011, ia menjabat sebagai CEO founder sekaligus Managing Director Zalora Indonesia. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai Chief
Innovation Officer atau CEO Kartuku. Sebelum akhirnya fokus mengembangkan dan menjadi salah satu pendiri Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2010. Selanjutnya, di sini ada alasan kenapa kita memilih Nadiem Makarim sebagai tokoh yang dikagumi, yaitu yang pertama, Nadiem merupakan sosok yang inspiratif dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sosoknya mulai familiar saat diketahui bahwa beliau adalah founder Gojek dan saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29. Kedua, Nadiem memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Sudah sedikit diungkapkan pada slide biografi, yaitu saat kecil Nadiem mengenyam pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah menengah atas di United World College of South Asia di Singapura. Setelah lulus SMA di tahun 2002, Nadiem melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Brown University Amerika Serikat. Di Brown University, Nadiem mengambil program studi hubungan internasional dan sempat mengambil program pertukaran pelajar di London School of Economics, Inggris, di masa kuliahnya. Cukup mendapat gelar baik di International Relations, Nadiem kembali mengambil pendidikan lanjutan program MBA Harvard Business School di University of Harvard dan lulus di tahun 2011. Lalu, Nadiem memiliki pengalaman bisnis dan manajemen yang banyak, dan Nadiem merupakan pendiri Gojek, serta beliau mampu mengubah objek yang biasa dan identik dengan pangkalan menjadi sebuah bisnis online yang sekarang menjadi startup Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fanya Ayu Putri. Baik, saya akan membacakan materi tentang keputusan besar. Berikut ini ada beberapa keputusan besar yang pernah diambil oleh Nadiem Makarim. Yang pertama, berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2010. Jadi, sembari Nadiem Makarim mengembangkan Gojek, ia sempat menjadi CEO founder dan managing director di Zalora Indonesia pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, karena merasa Pak Nadiem ini sudah belajar banyak dari Zalora, kemudian ia memutuskan untuk keluar dari Zalora dan merintis perusahaan startup sendiri. Itu. Yang kedua, Nadiem membuat perusahaan Gojek karena ia lebih sering menggunakan ojek dibanding dengan mobil pribadinya saat berpergian. Jadi karena pengalaman pribadinya yang lebih sering menggunakan ojek setiap hari ke tempat kerja, kemudian Pak Nadiem mendapatkan ide untuk mendirikan Gojek karena melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Yang ketiga ada Gojek di bawah Nadiem Makarim berani ekspansi sampai ke negara lain. Nah, pada tahun 2018, tanggal 24 Mei, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Berikutnya ada mengakuisisi Kartuku untuk memperkuat Gojek. Jadi saat awal berdiri itu, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Kemudian Kartuku diakuisisi oleh Gojek untuk memperkuat GoPay. Berikutnya. Salah satu strategi Nadiem menghadapi Uber adalah menangkap peluang pasar orang Indonesia dengan populasi 260 juta, yang di mana 55% diantaranya berusia di bawah 30 tahun.
Di saat Uber melakukan promosi serta pemotongan harga yang ditujukan bagi pengemudi dan pelanggan, Gojek justru melakukan upaya pemasaran yang terfokus pada armada dengan melakukan rekrutmen secara masif di tempat seperti stadion bola. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Syahla Fatihah Fikri. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang kutipan-kutipan yang Bapak Nadiem Makarim pernah katakan. Kutipan yang pertama yaitu, semua orang bisa mencuri idemu, tetapi tidak semua orang bisa mengeksekusi sebaik dirimu. Jadi, tidak masalah ketika orang-orang mengambil ide kita, karena tidak semua orang bisa mengeksekusi sebaik kita karena memiliki perbedaan pemikiran, jadi hasilnya pun tidak akan sama, jadi tidak akan masalah ketika semua orang mengambil ide kita, seperti itu. Next. Kutipan yang kedua yaitu, pendidikan itu tidak hanya dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak hanya kita dapatkan dalam sekolah, kelas hanya atau guru, tapi kita juga bisa mendapatkan dari orang-orang sekitar kita seperti orang tua, teman, keluarga, rekan-rekan, dan masyarakat, bahkan dari diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya, momentum adalah hal yang tidak kekal, selalu naik dan turun. Jika kamu tidak menangkap momentum itu di saat terbaiknya, kamu akan kehilangannya. Jadi, ketika kita mendapatkan suatu kesempatan baik atau momentum, kita harus bisa menangkapnya di saat terbaiknya. Karena ketika kita kehilangannya, kita akan menyesal, seperti itu. Next. Kutipan yang terakhir yaitu, temukan bakat dan minatmu, itulah yang terpenting. Saat itu yang terjadi, dunia akan melihat posisi kamu. Jadi kita harus menemukan di mana bakat kita, apa minat kita. Kan itu yang penting. Kita harus bisa mengasahnya. Jadi ketika kita sudah matang, kita bisa melihatnya kepada dunia. Jadi dunia bisa melihat posisi kita dan bisa kita gunakan untuk memajukan negeri kita. Gitu. Baik, slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Maulana Yusuf. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 22 Oktober 2019, Bapak Nadiem Makarim mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Gojek. Dan saat ini, Bapak Nadiem Anwar Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, kebijakan Bapak Nadiem Makarim saat menjadi Menteri. Yang pertama adalah penghapusan ujian nasional. Menurut kami, kebijakan yang diambil Bapak Menteri Nadiem Makarim ini sangat berani dan sangat baik, karena melihat pada kondisi saat itu di mana pandemi COVID sedang tinggi-tingginya. Jadi, Bapak Nadiem Makarim mengambil keputusan untuk menghapus ujian nasional, meskipun banyak sekolah-sekolah yang sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Yang kedua adalah melonggarkan sistem zonasi, di mana dalam sistem zonasi yang terbaru adalah murid-murid yang dekat dengan sekolah akan lebih diutamakan untuk masuk sekolah negeri. Selanjutnya adalah perubahan sistem SNMPTN. Perubahan sistem SNMPTN yaitu di mana ketika seorang murid sudah berhasil masuk universitas negeri melalui jalur SNMPTN, maka ia tidak lagi diizinkan untuk ikut UTBK. Menurut kami, kebijakan tersebut juga sangat baik karena dapat membuka kesempatan bagi murid-murid yang lain untuk mengikuti seleksi UTBK. Yang terakhir adalah kebijakan Kampus Merdeka, di mana dalam kebijakan Kampus Merdeka, mahasiswa dapat mengambil jurusan mata kuliah di luar dari prodinya. Yang dimana menurut kami kebijakan ini juga salah satu kebijakan yang sangat baik dari Bapak Nadiem Makarim. Demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Khairul.
Saat ini mungkin ada yang bisa jawab kayak gini. Masih pegang saham Gojek nggak ya kalau Mas Menteri ini? Saya kurang tahu Pak. Mungkin bisa saya cari tahu dulu ya Pak. Oh, baik, baik. Baik, jadi sangat ini ya, mungkin termasuk salah satu yang menginspirasi kita lah ya, salah satu karya anak bangsa bisa memberikan solusi terhadap masalah transportasi, kemudian yang berangkat dari apa ya, perangkat lunak ya lah ya, maksudnya software gitu. Sebenarnya kalau kita lihat juga Nadim ini bukan orang IT ya kalau salah, kalau dari lihat tadi ya, jurusannya, kemudian kerjanya bukan di IT juga ya, di McKinsey kan. Nah, Iya Pak, dia bisnis Pak. bisnis kan ya, jurusannya bisnis dari Harvard ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini adalah kalau kita punya ide, yang susah itu eksekusinya gitu. Jadi kalau setiap orang mungkin punya ide lah, dan idenya Nadim ini bukan yang pertama mungkin ya dalam hal transportasi ya. Tapi sebelumnya sudah ada Uber, sudah ada di luar ya mungkin, tapi bentuknya bukan motor gitu. Nah, sementara di aplikasikan di Indonesia jadi Gojek lah ya. Tapi intinya transportasi umum yang tidak punya kendaraan, even dia tidak perlu hire drivernya, tapi hanya connecting the needs ya, antara orang yang butuh layanan Gojek sama orang yang menjadi mitra Gojek gitu ya. Nah, dari kelompok lain mungkin ada yang mau nanyakan? Pak izin menjawab tadi Bapak tentang saham. Ya, ini dari situs kontan.co.id. Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim saat ini masih punya saham dengan nilai total 90,84 juta dengan porsi kepemilikan setara 0,01% dari total modal ditempatkan dan disetor Pak. Jadi masih ada ya, cuman kecil, Iya. kecilnya. Baik. Oke, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang pengen meniru Gojek nggak? Atau Nadim dalam hal entrepreneurship ya? Mungkin ada yang pengen bikin aplikasi apa gitu? Atau kalau ide pasti banyak ya? Atau sudah ada bahkan di TTS? Kalau nggak ada, kita lanjut kelompok 2 ya, teman-teman. Izin Baik. bertanya. Oh, itu ada. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iksa dari kelompok 1 Sistem Informasi. Ini kan tadi menjelaskan tentang Nadiem Makarim ya, untuk ownernya. Nah, pengen nanya aja, maksudnya Nadiem Makarim ini kan salah satu menteri yang dibilang cerdas lah dalam segi pendidikan seperti itu. Apa saja sih, apa sih yang harus kita pelajari atau yang harus kita tiru dari Nadiem Makarim bagi mahasiswa khususnya di bidang teknologi seperti itu. Langkah-langkah apa aja yang memang beliau tuh inspiratif buat anak teknologi. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Iqmal atas pertanyaannya. Eh, untuk menurut kami langkah-langkah inspirasi yang dapat kita ambil dari Bapak Nadiem Makarim itu bisa kita lihat dari quotes-quotes-nya. Yang pertama itu, semua orang bisa mencuri idemu, tetapi tidak semua orang bisa mengeksekusi sebaik dirimu. Berarti yang dapat kita ambil sebagai mahasiswa teknologi adalah kita bisa punya ide, tapi ide kita, cara eksekusi ide kita dengan orang lain itu berbeda. Tuh, jadi eh, kita dapat mengelola ide yang kita punya dengan baik sehingga menjadi sesuatu yang kita inginkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan itu tidak hanya dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Dari quotes ini dapat kita ambil bahwa kita tuh belajar nggak cuman di kampus saja, nggak cuman kita lihat di dalam lingkup kampus saja, tapi kita juga bisa belajar dari bagaimana cara orang lain melakukan sesuatu, bagaimana cara interaksi antar masyarakat, seperti itu. Selanjutnya adalah momentum adalah hal yang tidak kekal, selalu naik turun. Jika kamu tidak menangkap momentum itu di saat terbaiknya, maka kamu akan kehilangannya. Ini artinya kita harus berani dan peka terhadap momentum yang kita dapatkan. Ini juga salah satu langkah yang bisa kita ambil dari Bapak Nadiem Makarim. Lalu selanjutnya, temukan bakat dan minatmu, itulah yang terpenting. Saat itu yang terjadi, dunia akan melihat potensi kamu. Nah, ini juga sangat penting bagi mahasiswa teknologi, karena di teknologi itu kan banyak sekali jurusannya ya. Ada yang desain, ada yang web development, ada yang programming. Nah, sebelum kita terjun ke satu bidang itu, kita harus temukan dulu bakat dan minatmu, itulah yang terpenting. Nah, saat kita sudah dapat, maka dunia akan melihat potensi kita, seperti itu Iqmal Irfansyah. Semoga jelas. Gimana Iqmal? Ya, Ya, udah baik, terima kasih. bagus, ada yang nanya ya akhirnya ya. Kalau waktu kalian kan masih ada ujian nasional atau udah nggak ada? Waktu saya pas dihapus Pak, pas banget. Pas dihapus ya. Jadi Iya. seneng ya waktu itu ya. Iya. Kalau menurut kalian nih, mungkin balik lagi setelah ya, kalau sebagai siswa kita kan tentunya seneng ya, karena saya merasakan sendiri, itu zaman saya juga diadakan itu ya, diadakan ujian. Jadi di atas saya lah ya kalau nggak salah, 2 tahun di atas saya itu baru dimulai ya, 2003 kalau nggak salah, itu baru dimulai ya, ujian nasional. Tapi kalau menurut kalian nih, bukan sebagai siswa loh ya, ini kan udah grown up lah ya, udah besar, udah dewasa gitu. Sebenarnya perlu nggak sih ujian nasional itu? Mengingat kita coba kalau kita lihat masuk top university di dunia, misalnya top MIT, kemudian top 10 lah ya, MIT, Stanford, Harvard, kemudian Edinburgh gitu-gitu. Itu most of the case itu ada ujian masuknya gitu. Dan ujian masuknya kalau menurut saya sih enggak banget sih, ya maksudnya, dan itu enggak gampang juga, enggak gampang karena ada kalau di bisnis ada GMAT, ada SAT gitu, itu kebanyakan hitung-hitungan gitu. Nah, kalau misal objektifnya pendidikan adalah mengantarkan siswa untuk masuk ke best atau top 10 university di dunia gitu ya, masuk itu nggak cuman masuk diterima loh ya, tapi masuk dapat beasiswa, dapat uang saku dan semuanya lah di cover gitu.
Nah, itu menurut kalian nih, menurut kalian apakah masih perlu ujian nasional? Nggak harus yang jawab, nggak harus dari kelompoknya yang lagi present ya, tapi yang lain boleh juga. Mungkin Ya. saya mau berpendapat, Pak. Iya, silakan. Ya, menurut saya kalau seperti itu ujian nasional itu diperlukan karena ujian nasional sendiri itu kan adanya itu karena standarisasi nilai untuk nasional gitu ya. Sedangkan kalau tujuannya untuk masuk perguruan tinggi negeri terbaik di dunia itu kan nanti harus ada ujian lagi gitu selanjutnya. Jadi menurut saya ujian nasional tuh tidak diperlukan gitu. Jadi syarat standar kelulusan sekolah itu bisa menggunakan ujian sekolah saja atau tadi tambah praktek-praktek gitu, Pak. Itu menurut saya. Baik, jadi karena itu hanya lingkupnya nasional ya, belum tentu bisa mengantarkan ke eh, internasional gitu ya, international university gitu. Baik, ada yang lain mungkin? Ada yang ini kan pro Mas Maulana. Yang lain yang kontra atau yang kontra terhadap penghapusan ujian nasional. Silahkan. Jangan takut untuk berbicara, Bu. Nggak dimarahin sama Siro kok. Hikmal mungkin Hikmal. Iya, Pak. Silakan speak up ya. Boleh menyuarakan pendapatnya. Saya pro, Pak. Oke. Kenapa pro gitu? Saya tidak, Pak. Nah, kenapa tidak gitu? Jadi ada alasannya. Setuju, Pak. Setuju dihapus. Iya, Pak. Setuju dihapus. Kenapa tuh? Karena menurut hikmah pribadi ya, ujian-ujian itu terlalu banyak, tapi hasil dari ujian itu tidak seberapa ya, mohon maaf, itu hanya orang-orang sebagian saja yang menikmati kepuasan tersendiri bagi yang orang pintar lah seperti itu, yang mempunyai apa sih, jiwa akademiknya yang kuat. Nah, sedangkan dari berbagai siswa yang lainnya yang memang kekurangan di bidang akademiknya itu merasa gimana ya, tidak sanggup lah kayak gitu, karena kan itu bukan hanya dilihat dari ujian nasional saja gitu, tapi dilihat dari rapot, dilihat dari kehadiran, dilihat dari tangan dan lain sebagainya, itu sudah cukup bagi siswa kayak gitu. Karena semakin ke sini spek-spek untuk masuk PTN maupun yang lainnya itu banyak banget yang mengutamakan UN kayak gitu. Jadi ketika memang diutamakannya dari UN, sekolah-sekolah yang memang tertinggal itu nggak kebagian jatah lah, ibaratnya hanya sekolah-sekolah yang memang pro dengan siswanya, pro dengan gurunya, dan bisa menaikkan ataupun mengedit nilainya itu supaya lebih bagus kayak gitu sih, Pak, dari Pak pribadi. Baik, Delia mungkin mau menambahkan alasan pro-nya. Kalau saya sih kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain gitu pendapatnya. Kalau menurut pribadi dari saya setuju kenapa ujian nasional itu dihapus. Karena terkadang tuh, ya betul tadi seperti yang Hikmah katakan gitu, kalau di sebelum-sebelum UN tuh pasti banyak jadwalnya gitu, Pak. Jadi ada praktek juga, ada ujian akhir sekolah juga gitu. Jadi kayak momennya buat mempersiapkan ujian nasional tuh juga
terlalu mepet gitu, dan kadang menurut saya momentum buat mengerjakan UN itu jadi kayak tidak maksimal gitu, Pak. Pasti banyak yang tidak puas juga sejujurnya kalau buat pas ngelihat hasil UN itu. Begitu, Pak. Baik, alhamdulillah Anda ini ya. Ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Mungkin bisa. Kalau menurut kalian cocok gak sih kalau Nadiem Makarim itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan gitu? Kan background-nya kan dari bisnis ya. Mungkin Menteri Perdagangan atau karena di bidang teknologi Menteri Kominfo gitu. Menurut kalian paling cocok di mana nih sebenarnya? Karena banyak yang ngeluh juga di dinas pendidikan bahwa Nadiem ini nggak ngerti pendidikan gitu. Banyak programnya yang ngawur gitu. Nah, menurut kalian terlepas dari presentasi tadi, cocok di pendidikan atau Kominfo atau perdagangan even atau di posisi yang lain? Sekali-kali ini ya saya tunjuk ya teman-teman ya. Putri mungkin Putri Awalia. Iya Pak, sebentar Pak. Saya baru ini baca-baca sebentar. Baik, silakan. Mungkin saya boleh, Pak, berpendapat. Ya, silakan. Iya, kalau boleh menambahkan gitu, kalau menurut saya sih dari background-nya Nadiem sendiri ini kan manajemen bisnis gitu, dari bisnis mungkin dia bisa ditempatkan di kementerian yang lainnya gitu. Ya meskipun memang beberapa programnya itu banyak yang positif juga, apalagi dari keputusan beliau yang menanggapi kasus pelecehan seksual di beberapa kampus itu banyak yang mendukung dan aksi program kerjanya itu juga sangat bagus gitu. Tapi banyak juga keputusan-keputusan yang kurang efektif gitu. Gitu, Pak. Baik. Ada yang lain? Kalau menurut saya Pak, mungkin itu kurang tepat di dunia pendidikan, tapi Pak Nadiem sendiri menyetujui itu karena alasannya alasan dia menjadi menteri yaitu walaupun mungkin dia pernah berbicara seperti ini, walaupun mungkin kita tidak dijajah asing, tapi kita punya berbagai macam penjajahan dalam negeri, penjajahan mental, penjajahan diskriminasi, sosial ekonomi, dan intoleransi. Mungkin itu yang memperkuat Pak Nadiem Makarim untuk menjadi Menteri Pendidikan. Jadi pengen mengabdi lah ya. Iya. Baik. Jadi apapun posisinya penting pemainnya lah ya. Jadi apapun bahan bakunya, kalau chefnya oke, rasa menunya tetap oke lah ya. Ya Pak, seperti itu. Baik. Saya jadi teringat ini apa CEO salah satu foundernya Jababeka ya. Waktu 2 bulan yang lalu saya ketemu. Jadi beliau memberikan kriteria lah untuk calon presiden selanjutnya ya. Ada 3 yang beliau tekankan. Yang pertama educate the people ya. Yang kedua ini apa create jobs ya.
dan ketiga kesehatan nggak salah. Jadi ada yang saya ingat tuh 2 itu. Jadi menciptakan pekerjaan, memberikan pendidikan lah ya, educate ya, mendidik warganya, dan kedua yang paling penting adalah memberikan lapangan pekerjaan itu sih. Jadi mungkin ada kaitannya juga sama Nadiem ini karena dia bukan jadi presiden ya, maksudnya dari menteri. Nah, kalau ada nggak kalau menurut kalian di Indonesia ini yang bisa educate people itu kan, sementara di Indonesia ini beragam lah ya, dari income-nya itu macam-macam. Jadi dari UMP-nya aja ada yang 1,9 di 2023 atau sekarang 1,8 sampai 4,8 gitu. Jadi timpang sekali. Nah, pendidikan itu masih belum itu masih apa ya, masih sesuatu yang mungkin mahal lah ya untuk sebagian masyarakat kita, apalagi yang penghasilannya hanya UMK gitu. Nah, menurut kalian nih, siapa atau mungkin jangan siapa deh, nanti lari ke politik kali ya. Mungkin tidak di Indonesia itu memberikan pendidikan gratis dengan mungkin GDP-nya yang masuk G20. Kita punya nikel yang nomor 1 di dunia, yang menjadi salah satu bahan baku untuk baterai mobil listrik ataupun kendaraan listrik lainnya gitu. Menurut kalian mampu nggak sih Indonesia ke depan menggratiskan pendidikan sampai tingkat kuliah? Saya tunjuk ya, jadi siap-siap ya. nggak harus benar pertanyaan, coba yang penting ada alasannya lah. Ganti laki-laki ya. Kristal dan Adrian. Iya, Pak. Ya, gimana? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya gratis itu sih, kalau menurut saya sih nggak mungkin ya, Pak. Soalnya di mana-mana kan nggak ada yang namanya gratis, Pak. Jadi mungkin bisa gratis, tapi ada persyaratannya gitu, Pak. Oke. Persyaratannya juga mungkin ada yang inilah mungkin jadi nggak cocok gitu di orang, jadi makanya maunya yang bayar aja lebih gampang, Pak. Baik. Oke. Ya, Kristal? Kalau menurut saya sih juga kayaknya nggak mungkin deh Pak kalau misalnya sampai tingkat pendidikan tinggi gitu. Soalnya kan di pendidikan tinggi juga apa ya, harus lebih baik gitu kan ya, harus lebih bagus gimana. Jadi lebih butuh banyak Biaya. biaya ya gitu Pak. Oke. Mungkin kalau misalnya sampai SMP atau SMA mungkin bisa. Berarti ya ini ya masih agak pesimis ya kita kalau sampai pendidikan Iya Pak. tingkat kuliah ya. Baik. Iya betul. Mungkin cukup sih dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut kelompok satunya ya. Silakan yang mau present kelompoknya.
Jaluk ya, Mas Jaluk. Oh, pas kebetulan Kristal juga. Aris, Aulia, Yuni, sama Adrian. Wah, pas tadi bridgingnya. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Oke, Pak, apa boleh dimulai? Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan presentasi kami tentang Mark Zuckerberg. Next. Di kelompok 3 ini ada 5 orang di dalamnya, yaitu Kristal Aristika, Jaluari Nugroho, Adrian Marcelino, Aulia Fitri Madai, dan Yuni Apsari. Isi materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang biodata Mark Zuckerberg. Kenapa kami memilih Mark? Keputusan-keputusan besar yang pernah dilakukan oleh Mark yang berdampak terhadap perusahaannya. Gaya kepemimpinan Mark Zuckerberg. Biodatanya. Nama Mark Elliot Zuckerberg, orang tuanya, ibunya yang bernama Karin berprofesi sebagai psikiater, ayahnya yang bernama Edward Zuckerberg, profesinya sebagai dokter gigi. Tempat tanggal lahir Mark yaitu New York, Amerika Serikat, 14 Mei 1984. Anak dan istri. Istri dari Mark yaitu Priscilla Chen dan anaknya Maxima Zuckerberg dan August Ken Zuckerberg. Pekerjaan Mark itu yaitu adalah pemilik perusahaan teknologi Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan lainnya. Next-nya, kisah singkat dari Mark. Mark Zuckerberg sejak kecil sudah menyukai dunia komputer dan bahkan telah mencoba berbagai program perangkat lunak. Kemampuan di bidang teknologi sudah terlihat sejak ia bersekolah di Philips Exeter Academy, yang berhasil membuat plugin untuk MP3 player Winamp bersama rekannya, yaitu D'Angelo, yang sukses menarik sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti AOL, America Online, dan Microsoft. Microsoft lalu merekrutnya untuk membangun proyek. Agar kemampuannya semakin terasa, pria berusia 38 tahun ini lantas melanjutkan studinya di Universitas Harvard dengan jurusan Sains Komputer dan Psikologi. Menjadi salah satu mahasiswa berprestasi, Mark juga membuat program yang bernama CourseMate yang akhirnya berubah menjadi FastMath, yaitu website untuk berkomunikasi dengan mahasiswa lain. Meskipun produk yang dibuat ini sangat mengalami pro dan kontra, Mark juga menyempurnakan program tersebut dengan meluncurkan Facebook di tahun 2014. Next. Fakta menarik tentang Mark Zuckerberg. Dia ini adalah seorang vegetarian, termasuk dalam miliuner termuda. Dia juga mempunyai masalah dengan matanya, yaitu buta warna, suka menggunakan kaos, menolak bekerja di perusahaan yang besar. Total kekayaan Mark di tahun 2022 ini ada 48, miliar US dollar atau sebesar
745 triliun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kristika. Dipersilakan. Baik, yang kedua yaitu ketertarikan kita pada Mark Zuckerberg. Boleh slide selanjutnya? Alasan kita memilih Mark Zuckerberg. Siapa yang tidak mengenal Mark Zuckerberg, pendiri Facebook dan salah satu miliuner termuda di dunia. Langkah-langkah dan keputusannya seringkali tak terduga. Meski banyak mendapat tantangan besar, ia tetap maju, bahkan melaju lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan karena Facebook, Mark diberi julukan seorang pemuda yang berhasil menghubungkan semua orang di dunia. Berikut ini 3 hal penting yang bisa diambil dari kesuksesan Mark Zuckerberg lewat Facebook, yaitu yang pertama, cepat. Di Facebook, kegagalan adalah sesuatu yang boleh dirayakan. Inovasi merupakan jantung perusahaan. Semua orang di Facebook disarankan untuk bergerak sangat cepat dan mencoba berbagai hal baru. Bergerak cepat dan gagal dengan cepat. Kalau Anda tidak mengacaukan sesuatu, Anda tidak bergerak cukup cepat, ujar Mark. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu tak gampang menyerah dan memiliki motivasi yang kuat. Sejak awal, Mark Zuckerberg dan Facebook sangat diremehkan oleh banyak pihak. Mereka ketika pertama membuat Facebook, Mark dikenal karena sudah banyak pesaing kuat, seperti MySpace dan Friendster. Saat Facebook berhasil mengalahkan MySpace dan Friendster, Mark masih dihina karena dianggap tidak akan pernah mendapatkan penghasilan yang besar. Bahkan saat Facebook IPO, Mark masih dihina karena dianggap terlalu muda untuk memimpin perusahaan sebesar Facebook. Ini pendapat personal saya, namun saya lebih suka berada di lingkaran orang-orang yang meremehkan kami. Hal tersebut memotivasi kami untuk berani keluar, ujarnya. Yang ketiga yaitu berani bertindak. Kultur di Facebook lebih menghargai orang yang bisa membangun sesuatu daripada orang yang hanya bisa bicara. Ketika karyawan Facebook ingin bertemu Zuckerberg, dia harus mempunyai sesuatu yang ditunjukkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andrian Marcelino. Yang ketiga, keputusan dan dampak Mark Zuckerberg. Keputusan besar dan dampaknya terhadap perusahaan. 1. Dropout dari Universitas Harvard. Pada awalnya, Mark Zuckerberg dan Dustin Moskovitz mengambil cuti 1 semester, kemudian mengambil cuti lagi, dan sebelum mereka sadar, ternyata mereka berdua sudah dipecat dari Harvard demi fokus mengembangkan Facebook. Aku pikir Dustin mungkin sudah tahu kalau kami memang tidak berencana untuk kembali ke bangku kuliah. Aku membuat versi pertama Facebook, karena memang diperuntukkan untuk sesama mahasiswa Harvard, katanya. Saat itu, dia tidak berpikir apa yang dia lakukan akan menjadi sebuah perusahaan besar, bahkan membuatnya jadi kaya raya. Zuckerberg baru menyadari saat 6 bulan kemudian, tepatnya saat investor Silicon Valley dan pendiri PayPal, Peter Thiel, menginvestasikan $500.000 pada Facebook. Mereka merupakan investor pertama, dan sejak saat itu, Facebook resmi menjadi perusahaan. Meski demikian, baik Zuckerberg maupun Dustin Moskovitz tetap tidak berpikir Facebook akan menjadi pekerjaan penuh mereka. Aku dan Dustin tidak berencana untuk drop out demi Facebook. Dari keputusan Mark dan Dustin untuk lebih fokus mengembangkan Facebook sampai di drop out oleh universitas, akhirnya Facebook bisa mendapatkan investor pertama, yaitu investor Silicon Valley dan pendiri PayPal yang menginvestasikan $500.000 pada Facebook. Yang kedua, menolak tawaran Yahoo. Salah satu kebimbangan terbesar bagiku adalah saat Yahoo memberikan tawaran untuk membeli perusahaan dengan harga mahal, kata Zuckerberg. Itu merupakan pertama kalinya kami harus membayangkan masa depan dan berpikir, wah, apakah nantinya Facebook akan menjadi lebih besar dari sekarang? Pada saat itu, banyak karyawan di Facebook mendukung agar menerima tawaran $1 miliar Yahoo. Tawaran tersebut terbilang besar bagi sebuah startup yang masih hijau. Namun Zuckerberg punya misi yang jauh lebih besar. Zuckerberg sempat merasa bingung untuk menjual perusahaannya.
Namun, keputusan yang dia buat sangatlah tepat, mengingat nasib Yahoo telat amat pada tahun 2016. Bukan tidak mungkin jika saat itu Zuckerberg mengiyakan tawaran tersebut, Facebook juga bisa ikut bangkrut. Yang ketiga, mengakuisisi Oculus. Pada tahun 2014, Facebook mengumumkan akuisisi terhadap Oculus, sebuah perusahaan virtual reality yang masih muda. Harga yang ditawarkan adalah 2 miliar US dollar. Terlalu tinggi untuk sebuah perusahaan yang bahkan belum meluncurkan produknya ke pasar. Banyak yang menganggap ini merupakan pertaruhan besar. Zuckerberg mengatakan bahwa ia percaya perusahaan tidak harus berada dalam posisi taruhan besar, katanya. Saya pikir kuncinya adalah membangun perusahaan yang berfokus pada pembelajaran secepat mungkin. Pada April 2012, Lucky mengumumkan Rift, sebuah perangkat cemala realitas virtual yang dirancang untuk permainan video dan meluncurkan kampanye Kickstarter pada bulan Agustus yang membuat perangkat-perangkat cemala realitas virtual tersedia untuk para pengembang. Kampanye tersebut meraih kesuksesan dan meraih 2,4 juta dolar, 10 kali lipat dari target awal yang sejumlah 250.000 dolar. 4. Merubah nama Facebook menjadi Meta. Mark Zuckerberg mengumumkan secara resmi merubah nama Facebook menjadi Meta. Namun perubahan ini ditunjukkan kepada perusahaan induk, sehingga Meta adalah nama resmi dari perusahaan Facebook. Meta ini adalah perusahaan yang menaungi Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Moto baru perusahaan menjadi Meta, MetaMatch Me. Pengumuman ini dilakukan setelah pengumuman hasil bencana di kuartal keempat yang menyebabkan jatuhnya harga saham Meta di pasar saham. Valuasi pasar saham raksasa media sosial itu telah merosot lebih dari 230 miliar USD atau 3,3.905 triliun pada sesi setelah presentasi hasilnya. Yang keempat akan dibacakan oleh rekan saya, Yuni. Baik, terima kasih Mas Andrian. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mas Andrian. Yang keempat, gaya kepemimpinan dari Mark Zuckerberg. Next. Gaya kepemimpinan dari Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dalam gaya kepemimpinan autocratic leadership atau autokratis. Gaya kepemimpinan autokratik adalah gaya kepemimpinan satu arah bagi seorang pemimpin autokratik. Mereka akan mengarahkan orang lain untuk mencapai visinya. Mereka cenderung memegang kontrol dan mengambil keputusan sendiri, serta tidak menerima masukan. Sekalipun gaya autokratrik tidak disukai, tetapi gaya kepemimpinan ini sangat cocok untuk pengambilan keputusan di saat kritis. Bagaimana Mark Zuckerberg mengaplikasikan gaya kepemimpinan ini? Mark dikenal memiliki visi yang jelas, yaitu sebuah ambisi hidup untuk menciptakan dunia yang lebih terbuka dan terhubung dan komitmennya untuk tujuan itu tidak tergoyahkan. Mark menjadi seorang keras kepala dan tidak takut, baik karyawannya setuju atau tidak dengan keputusannya. Mark memiliki keberanian untuk bertindak dan kecerdasan untuk mendukung keputusannya. Dalam kepemimpinannya, Mark menerapkan 3 gaya kepemimpinan yang transformasional dalam bentuk tindakan di mata teman-teman dan karyawannya. Mark digambarkan sebagai sosok pemberi semangat dan agresif dalam mengambil tindakan. Beliau selalu menuntut inovasi dan pertumbuhan yang konstan dan juga menyukai debat dan tantangan. 3 gaya kepemimpinan yang dilakukan Mark yaitu autocratic, democratic, dan delegatif atau laissez-faire leadership. Next. Gaya kepemimpinan Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dalam gaya kepemimpinan democratic leadership atau demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang untuk menjadi lebih baik. Mark Zuckerberg jelas telah menggunakan gaya kepemimpinan ini dalam situasi kerjanya. Mark membuang cara-cara tradisional yang tidak perlu dan mengabaikan tradisi tempat kerja yang tidak berguna. Kantor Mark memiliki dinding kaca dengan tujuan menghilangkan hambatan
dan batasan antara eksekutif dan karyawan lain. Facebook sendiri dikenal mengadopsi sistem open book management atau OBM. John Cash menjelaskan OBM secara umum adalah pendekatan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara membuka informasi mengenai kondisi finansial, operasional, organisasi agar karyawan dapat lebih terlibat bagi Mark. Daripada memasukkan orang ke dalam peran berdasarkan usia dan pengalaman, ia memilih untuk menghargai ide setiap orang dengan cara yang jelas. Mark Zuckerberg dalam kepemimpinan delegatif leadership atau delegatif. Kepemimpinan delegatif atau laissez-faire menilai ini bakat individu setiap pekerja. Karyawan diperbolehkan menyelesaikan tugas dengan menggunakan keahliannya selama tidak menghambat perusahaan. Melansir laporan The Verge dalam bekerja, Mark Zuckerberg memiliki beberapa orang yang membantunya untuk mengurus akun Facebook miliknya. Terhadap 12 karyawan yang membantu untuk menghapus komentar-komentar dan postingan yang tidak pantas pada halaman Facebook-nya. Ia juga memberikan ruang bagi karyawan untuk dapat bertindak dengan cara kreatif di luar batas birokrasi dan tradisi yang ada di banyak perusahaan besar lainnya. Mark berkomitmen untuk berkomunikasi yang efektif dan teratur. Ia tetap terlibat tanpa pengelolaan mikro. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran, Mas. Ya, Silakan. selanjutnya itu sesi Masih ada? pertanyaan. Oh ya, baik. Ada yang mau nanya dari Jika ada yang kelompok lain? ditanyakan, dipersilakan. Mungkin saya dulu tentang privacy ya. Jadi mereka kan terkenal sekali bahwa menjual data Facebook ke pihak ketiga gitu. Menurut kalian itu terjadi atau disengaja terjadi? Mungkin ke kelompok dulu ya, mungkin teman-teman yang kalau nggak ada nanti baru ke di luar kelompok yang present ya. Maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Jadi data-data Facebook itu, misalnya usia dan sebagainya itu banyak yang banyak rumor mengatakan mereka menjual ke pihak ketiga atau istilahnya inilah iklan itu mengeksploitasi data-data pribadi, misalnya umur, ketertarikan. Makanya kalau kita pakai digital marketing itu kita kalau di Facebook misalnya habis ngelihat properti atau ngelihat motor gitu, setelah kita buka Facebook, Instagram itu akan terlihat iklan motor atau properti yang barusan kita lihat gitu. Itu disinyalir karena mereka membuka data pribadi ke pihak ketiga. Nah, menurut kalian itu etis atau enggak gitu? Karena itu kan eksploitasi terhadap privasi orang gitu. Sementara Mark sendiri itu dia even nutup kamera di laptopnya gitu, sehingga nggak di-hack atau dibajak atau privasinya tetap terjaga gitu. Menurut kalian gimana itu? Oke Pak, terima kasih. Kami diskusi sebentar ya Pak ya. Baik.
kalau menurut kelompok kami emang ada sempat kebocoran data, Pak. Namanya juga apa ya, privasi itu kan harus tersifat rahasia ya. Misalkan nama, tempat lahir atau apa kan itu harusnya rahasia ya. Sempat kan Facebook didenda 70 triliun atas kebocoran data-data. Kebocorannya itu lebih karena nggak sengaja atau emang mereka menjual itu menurut kalian? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Dari yang saya searching, dari pihak Facebook menyatakan kabar soal kami menghasilkan uang dengan cara menjual data pengguna kepada pengiklan atau pihak lain adalah sebuah mitos. Tidak, kami hanya menjual iklan yang dipersonalisasi. Terus juga kecuali memang pengguna memberikan izin khusus. Jadi dari pihak Facebook sendiri menyatakan kalau mereka tidak menghasilkan uang dengan menjual data pengguna kepada iklan atau pihak lain. Jadi disanggah ya sama mereka ya. Iya, Pak. Tapi kalau kita iklan itu biasanya memang memakai data itu sih. Jadi memang nggak secara langsung ya, nggak secara langsung. Tapi misalnya kita mau menyasar ke atau mohon maaf ya, ini misalnya kita jual penumbuh rambut ya untuk orang-orang yang usia 35 ke atas gitu untuk laki-laki. Nah itu kita ketika kita masukkan anti kebotakan gitu, serum anti botak gitu. Nah itu pasti orang-orang yang itu disasar gitu. Itu fakta, kalau itu fakta. Nah menurut kalian apakah sanggahannya itu tepat atau memang benar atau memang ya benar juga tapi secara tidak langsung mereka menjual gitu. Sepertinya secara tidak langsung mereka menjual karena ada bukti-buktinya, Pak. Oh, baik, berarti memang sebenarnya kejadian ya, bahkan mereka sudah didenda gitu ya. Ya mungkin itu kontroversi terhadap Mark Zuckerberg gitu ya. Untuk setiap orang kan punya kekurangan dan kelebihan lah ya. Baik, itu mungkin ada Al-Fatah tuh, ada yang mau menjawab, silakan. Itu ada itu apa di chat Al-Fatah Wibisono tuh nanya. Iya Pak, siapa? Kami sedang udah diskusi. Baik. Cari jawabannya.
Ya, silakan, waktunya udah mau habis. Atau dari kelompok lain ada yang mau jawab? Itu Maulana udah jawab ya. Pak, menurut kelompok kami, Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis, campuran yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. Dan juga ada mampu bertahan perubahan dan ketidakpastian, dan kemampuan memprediksi itu aja lah. Baik, udah cukup ya mungkin. Tapi saya nambahkan sedikit mungkin. Jadi memang mereka negara maju ya. Pertama, yang kedua top university kan di sana ya. Banyak juga. Jadi kalau kita lihat, Anda kalau ngelihat di QS ranking itu atau top university ranking, maka banyak di mereka gitu. Nah, apa hubungannya sama bisnis ya? Jadi kalau kita lihat startup itu tidak hanya melihat pengalaman kita, atau bahkan mungkin ada yang baru lulus sudah diberikan pendanaan, itu karena mereka ngelihat dari univnya itu. Jadi misalnya kayak keluaran Harvard, Stanford gitu-gitu ya. Kalau kita lihat itu, jadi paling tidak mereka lulus dari 25 top university di dunia itu, banyakkan itu. Karena melihat siapa sih di belakang perusahaan ini, itu yang mereka lihat. Nah, ini pertanyaan kita bersama nih. Kalau kita nggak punya privilege itu, jadi kita keluar dari TTS, apa yang akan kamu lakukan berbeda dari mereka? Itu mungkin yang Anda harus pikirkan, karena kita bukan dari universitas, mungkin di Indonesia bahkan itu paling tinggi itu sekitar 200-an rankingnya. Baru-baru ini, sebelumnya bahkan cuman di ranking 500-an, even UI ITB itu belum top 100 itu, enggak. Jadi sekarang ini kayak hanya top 200, itu pun by subject ya. Jadi enggak by university gitu, tapi by subject juga gitu. Jadi kalau kita mau jadi seperti mereka, kita harus punya apa ya, keunikan atau usaha kita lebih keras lah gitu. Jadi harus punya initiate, atau bahkan kalau bisa pendanaan sendiri dulu. Kemudian kita buktikan bahwa ide kita itu sudah berjalan, sudah ada profit, nah baru nanti mereka akan mau mendanai usaha kita gitu. Dan pengalaman saya mendapatkan investor itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi saya 2 tahun berusaha sendiri 2 tahun, dan itu mungkin apa ya, setelah dari sisi kehidupan itu paling rendah ya, dalam artian gini, biasanya kita digaji terus kita ngeluarkan duit kan untuk gaji orang. Nah itu yang secara finansial juga kita biasanya dapat THR, dapat bonus, ini malah memberikan bonus orang gitu, sementara profitnya belum, balik modal aja belum. Nah, itu yang pasti
pasti jadi saya belajar, jadi suatu sehebat apapun kita kita akan mengalami roda kehidupan yang muter lah ya. Jadi dan bagusnya kalau Anda sudah siap gitu. Sudah siap, karena ketika kita start our own business, nah itu kita berada di paling bawah lah ya. Walaupun kita punya banyak aset, punya banyak uang gitu, tapi dari situ mulai banyak ngapain keluar perusahaan terus bikin usaha sendiri gitu kan. Pasti banyak yang meragukan kita, Jadi bukan cuman Anda punya banyak duit, tapi banyak orang mulai bertanya, oh ya, yakin mau bikin usaha sendiri gitu. Jadi mulai meragukan, bahkan mulai apa ya, oh enak yang kemarin ngapain susah-susah gitu. Jadi atau mungkin kalau kita udah level tertentu, oh biasanya gajinya sekian, ngapain ditinggalkan gitu. Sayang sekali. Bahkan keluarga terdekat kita itu sempat bertanya seperti itu. Nah, itu mungkin nggak gampang lah ya. Jadi orang seperti Mark Zuckerberg, kemudian Nadim tadi sempat keluar juga. Nah, si Mark sempat keluar universitas. Nah, tapi kayak Mark terus Steve itu hati-hati ya, kan banyak misleading ya, banyak nasihat yang misleading. Bahkan ada salah satu adik kelas saya yang niru. Itu Steve Jobs aja drop out, dia sukses gitu. Nah, setelah dia ngikutin jalannya, dia nggak menyelesaikan kuliahnya, dia ternyata istilahnya nggak jadi apa-apa gitu. Nah, jadi hati-hati mengambil nasihat orang lah ya. Jadi kemarin sempat tenar, bahkan kayak siapa ya, Dedi itu meragukan apa sih sekolah buat apa gitu. Deddy Corbuzier kan sempat ngomong itu ya. Mungkin bertanya ke Nadiem juga sebagai menteri itu. Tapi hati-hati, jangan diambil mentah-mentah ya nasihat kayak itu. Karena kalau kita lihat Deddy itu PhD dia. Jadi Deddy itu bukan orang drop out. Nah, terus yang kedua, Anda nggak perlu sekolah, bahkan nggak perlu sekolah ya, bukan kuliah ya. Kalau Anda itu super brilian lah, atau sangat cerdas lah ya. Jadi Anda sudah di otak Anda itu udah banyak ide yang mau dieksekusi dan yakin itu akan berhasil gitu. Nah, itu super brilian lah. Jadi orang-orang kayak gitu memang nggak butuh jalur umum gitu, nggak perlu ngambil ini apa. Nah, kalau saya sih berpendapat di boot lah ya, di boot. Jadi kita sambil mengikuti jalur atau mainstream, kita memulai apa yang jadi passion kita itu. Jadi kita harus yang pasti Anda baik kuliah atau enggak itu harus punya passion tadi yang akan Anda wujudkan itu. Kalau Anda enggak punya itu, Anda kuliah pun itu percuma gitu. Jadi kalau Anda enggak punya itu. Nah, kalau Anda punya, didukung sama Anda punya privilege lulusan S1 itu akan menjadi tiket tersendiri lah ya. Tapi kalau Anda sudah yakin super brilian, nah itu ini. Jadi nggak banyak orang seperti itu. Dari CEO yang ada di Indonesia, bahkan di luar itu, secara global itu hanya mungkin 5% yang drop out dari kuliah. Jadi jangan kita menyontoh yang 5% gitu. Mungkin itu saja hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Kita ketemu. Ya, jadi belum tentu kita bisa niru gitu. Jadi belum tentu kita bisa niru seperti mereka. Soalnya adik kelas saya ada yang niru itu. Jadi dari Presiden University,
Dia kenapa keluar gitu. Ya itu kayak Steve, kayak Mark itu keluar, dia berhasil gitu. Nah, yang nanyakan temennya itu yang Pak Galih kemarin itu. Pak Galih lulusan S2 ya. Nah, yang temennya itu sekarang ya biasa-biasa aja karena dia emang ya nggak super brilian itulah maksudnya gitu. Baik, mungkin cukup hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.